Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lala Atika. Saya dari Prodi S1 Gizi, Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendengaran, yaitu telinga. Mendengar merupakan salah satu kemampuan pada telinga manusia yang menunjang komunikasi satu sama lain. Selain itu, telinga juga berfungsi untuk menyeimbangi tubuh. Bila telinga Anda mengalami gangguan, maka aktivitas Anda akan terhambat. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan mengenai anatomi telinga berikut. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar atau outer ear, yang kedua ada telinga tengah atau middle ear, dan yang ketiga ada telinga dalam atau inner ear. Perhatikan ilustrasi anatomi telinga berdasarkan 3 bagiannya berikut ini. Yang pertama ada telinga luar atau outer ear. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula, daun telinga, dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga. Auricula terbentuk oleh tulang rawan yang elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut dengan konka dan bagian pinggirnya dinamakan dengan helix. Struktur daun telinga terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada helix, kedua spiral, yang ketiga antihelix, yang keempat fossa scaphoid, yang kelima fossa segitiga, yang keenam kruka antihelix, yang ketujuh antitragus, yang kedelapan lobus, yang kesembilan tragus. Liang telinga atau ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari tragus ke membran tympani, yang juga disebut sebagai gendang telinga dan melengkung membentuk huruf S. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai membran timpani. Terdapat kondil mandibula di struktur depan tulang telinga dan sel udara mastoid bagian ujungnya. Ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf auriculotemporal, dan cabang aurikular saraf vagus atau saraf Arnold. Yang kedua, ada telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian ini adalah mengantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani, ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes, dan masih banyak dinding yang rumit lagi. Membran tympani. Membran tympani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga bagian luar dan telinga bagian tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Tulang malleus yang melekat kuat pada membran tympani dengan bentuk cekungan yang disebut dengan umbo. Struktur yang lebih tinggi dari umbo inilah yang disebut dengan flaccida pars dan sisanya disebut dengan pars tensa. Ada 3 saraf sensorik pada membran tympani, yaitu saraf auriculotemporal, yang kedua ada saraf Arnold, yang ketiga ada cabang saraf simpatik. Pada permukaan dalam membran timpani terdapat rantai tulang yang bergerak disebut dengan osikles, yaitu yang pertama ada malleus atau palu, yang kedua ada incus atau landasan, yang ketiga ada stapes atau sanggurdi. Unsur-unsur tulang ini berfungsi untuk menghantarkan dan memperkuat gelombang suara hingga 10 kali lebih kuat dari udara ke telinga dalam. Saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Otot penting yang terdapat pada telinga tengah meliputi otot stapedius dan tendon tensor timpani. Bagian horizontal saraf wajah melintas rongga timpani. Oleh karena itu, bila terjadi kelumpuhan pada saraf atau otot wajah akan menyebabkan ketajaman suara terhalang dan kerusakan pada telinga dalam. Kondisi yang mungkin terjadi ketika telinga bagian tengah mengalami masalah, yang pertama ada otitis media, yang kedua perforasi membran timpani atau gendang telinga pecah, yang ketiga barotrauma, yang keempat miringitis. Yang ketiga ada telinga bagian dalam atau inner ear. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangka tulang temporal, dan labirin membran atau kantung dan saluran membran. Labirin membran juga memiliki komponen, yaitu yang pertama ada koklea, adalah organ penting pada telinga dalam yang berbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk
mengerucut di ujungnya. Bagian ini memiliki 3 bilik, yaitu skala vestibuli, yang kedua saluran koklear, dan yang ketiga skala timpani. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Yang kedua ada vestibular, merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan urtikula, yaitu sel rambut yang memanjang, menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Yang ketiga ada semirsikulasi, adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, vertikal atas, dan vertikal belakang yang berisi ampula. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala pada saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Nah teman-teman, dari anatomi telinga yang sudah kita pelajari, telinga memiliki 3 struktur bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ketiga bagian telinga tersebut menjadi saluran dari luar untuk masuk dan diterjemahkan di otak. Proses mendengar dimulai dari telinga luar yang menangkap suatu getaran atau gelombang di sekitar kita. Suara diturunkan ke liang telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang osiskles sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.